pencinta radio LPPL, Radio Sukses Sejangkau Siar. Seperti yang sudah saya informasikan, saya bersama dengan Bang Hen, Kabir Humas LPPL se-Indonesia yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Hen. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Wawan Irawan Kopa. Alhamdulillah kita jumpa untuk hari ini edisi 13 Juli 2020. Bang Hen, langsung kita ke topik kita pagi ini. Boleh. Bagaimana menurut Bang Hen tentang organisasi LPPL ini sendiri, Bang Hen? Ditinjau dari dunia penyiaran Indonesia karena begitu beratnya persaingan, ya, kalau kita lihat persaingan saat ini di media-media. Ya, terima kasih Bung Irawan Kopa. Walau waktu kita tidak begitu panjang karena kita akan mengadakan siaran langsung di gedung DPRD ya. Dan Suara Nusantara edisi 63 akan kita buat siaran tunai ya. Ya, kembali ke pertanyaan dari Bung Irawan Kopa, bahwa selama ini radio pemerintah juga televisi pemerintah di era-era yang lalu, Bung Wawan, sepertinya masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi dengan adanya ada inisiatif dari beberapa orang peduli terhadap radio maupun televisi pemerintah Indonesia yang kalau kita sebut di Undang-Undang Penyiaran LPPL. Jadi LPPL itu yang terdiri dari radio pemerintah dan televisi pemerintah. Di mana saat itu sepertinya kita jarang ada komunikasi atau semacam komunitas pengumuman ya. Jadi semuanya berjalan sendiri-sendiri. Jadi sangat minim sekali kita mendapatkan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan dunia penyiaran baik radio maupun televisian ya. Nah, dengan ada inisiasi berapa kurun waktu yang lalu, kalau tidak salah pada tahun 2018 kita ada semacam kumpul-kumpul di kota Surabaya, Bung Wawan ya. Akhirnya tercetuslah bagaimana sih kita bisa menghimpun seluruh LPPL ini agar mereka tercover jumlah LPPL Indonesia ini baik radio maupun televisi dan diberikan suatu wadah. Jadi saat itulah akhirnya tercetuslah kita mendirikan wacana untuk wadah yang diberi nama Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia dan telah dilahirkan di Rakornas pertama di Kabupaten Banyuasin untuk pemilihan pengurusan untuk organisasi tersebut, dan telah dikukuhkan pada tahun 2019 di Kota Jakarta oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Sekjen Kementerian Kominfo RI. Jadi dengan adanya wadah ini, Bung Wawan Irawan Kopa, maka memulai suatu wacana apa saja sih yang akan diisi dengan adanya wadah organisasi ini agar semua LPPL ini ada bersinergi dan saling dapat bertukar informasi dan saling untuk memberikan suatu kebersamaan dalam berkarya di dunia penyiaran di Indonesia. Gitu, Bung. Jadi Bung Hen sangat optimis ini akan dicapai. Oh, itu sangat optimis, Bung Wawan ya. Apalagi saat ini walaupun kita jujur saja organisasi ini mungkin belum punya dana yang memadai, masih berjalan apa adanya, tapi kita sudah sanggup berbuat untuk Indonesia ya, terutama untuk insan LPPL ini dedikasinya sangat tinggi dan komitmen dan coba bayangkan sekarang kita sudah punya siaran berjaring Suara Nusantara yang sudah memasuki edisi 63, Bung Wawan Irawan Kopa ya. Apa yang bisa menjadi perhatian Bung Hen sendiri dalam suksesnya, terutama sudah memasuki edisi yang sudah cukup jauh nih, sudah edisi 63 menjelang 64. Jadi dengan adanya siaran berjaring Suara Nusantara, akhirnya antar radio LPPL Nusantara ini ada sedikit perbandingan dan ada sedikit ilmu untuk studi tiru, Bung Wawan ya. Studi tiru bagaimana sih menjadi radio LPPL itu yang baik dan bagaimana konten-kontennya yang menarik, sehingga dengan adanya komunitas atau wadah ini mereka saling bersinergi dan saling mendapatkan informasi, Bung Wawan. Beberapa edisi yang sudah kita jalani ini, Bung Hen menyertakan audio dan visual. Nah, ini kesulitan bagi teman-teman yang melakukan itu, bagaimana Bung Hen menyikapi?
Jadi dari edisi pertama kita rintis di tahun 2009 yang awal-awalnya dari edisi pertama sampai edisi sebelum kita mengadakan Anugerah Insan LPPL Indonesia di Kota Bandung, kita lebih dominasi dengan audisi audio, di mana audisi audio ini eh, kita menyiarkan untuk langsung ke pendengar yang ada di mana yang dapat menangkap siaran radio dia, radio kita Bang. Tapi kita dengan berjalannya zaman sekarang, zaman now ya, apalagi di era milenial, kita harus mengikuti dunia IT yang semakin canggih. Sepertinya radio tidak cukup kalau kita dipublikasikan melalui udara saja, tapi harus melalui visual. Nah, dengan adanya wacana ini, makanya edisi Suara Nusantara kita buat dua versi, yaitu dengan versi audio dan versi audio visual. Jadi kan antara ketua asosiasi, kemudian di situ kan banyak bidang-bidangnya, Bung Hen. Iya. Bidang-bidang untuk memajukan daripada asosiasi LPPL Radio dan TV. Nah, ini bagaimana untuk kedepannya ini, Bung Hen? Mungkin ada wacana lagi seperti apa bentuknya, untuk ada kejutan lah mungkin untuk para reporter, untuk para penyiar dan sebagainya, dalam memberikan penghargaan lagi kepada insan-insan yang sudah memang memajukan daripada pemberitaan ini. Iya, sebenarnya Bung Wawan, kesuksesan radio LPPL maupun televisi LPPL di Indonesia ini ada kebersamaan peran serta dari atasan-atasan yang selaku pembina atau penanggung jawab dengan adanya LPPL ini ya. Tidak bisa radio ini berjalan sendiri tanpa diperhatikan atau tanpa dilihat oleh para petinggi-petinggi, karena ini menyangkut juga masalah kebijakan pengelolaan ya. Jadi makanya di wadah asosiasi itu kita hadirkan selain di LPPL dan kru juga para petinggi seperti Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bagian Humas Pemda, karena mereka harusnya tahu bagaimana sih perkembangan radionya dan bagaimana kekurangannya dan sebagainya dengan adanya sinergi di dalam grup tersebut. Ya. Baik, Bung Hen, menarik sekali. Ya. Dan karena memang ini bentuknya adalah untuk semuanya, adalah untuk kembali ke pendengar ya. Ya. Dari informasi yang kita gali, Ya. semuanya adalah untuk pendengar. Bagaimana dalam menyikapi canggihnya teknologi saat ini? Karena ada juga kalau kita lihat radio ini sepertinya ketinggalan dengan WhatsApp dan sebagainya. Ini bagaimana kita menyikapinya di asosiasi? Iya, dengan menyikapi jangan sampai radio ini akan hilang atau tergesernya oleh zaman kecanggihan, terutama zaman-zaman media sosial yang lebih canggih lagi dengan aplikasi-aplikasinya, sehingga radio akan tidak ditolerir lagi oleh para penggemarnya. Makanya setiap aplikasi yang berkaitan dengan visual atau radio selalu kita berikan informasi. Sepertinya kita membuka link-link untuk mereka yang bisa mendengarkan radio, juga memperhatikan radio saat ini, terutama melalui media-media sosial atau konten-konten yang lainnya seperti Instagram dan Facebook segalanya, Bung Wawan. Ya. Barangkali ini terakhir karena kita sudah mendekati jam 9. Apa pesan khusus yang disampaikan kepada pengelola radio LPPL Indonesia ini, termasuk juga barangkali ada hal-hal penting untuk kebersamaan kita di asosiasi ini? Ya, kalau menurut saya selama ini mengamati perkembangan semua radio LPPL yang ada di asosiasi, jadi kami berharap semuanya harus bersinergi, juga saling peduli dan ada kebersamaan. Jadi baik itu di sebagai pengelola atau pimpinan radio untuk lebih giat lagi melibatkan seluruh elemen yang ada di radio itu untuk lebih maju lagi, dan jangan putuskan hubungan koordinasi dengan para petinggi-tinggi seperti pada para kepala dinas Kominfo, kepala bagian humas, dan kalau bisa ada koordinasi juga dengan pimpinan daerah dan lembaga dewan selaku mereka yang memiliki radio pemerintah ini, pengelola. Ya. Baik, terima kasih Bung Hen, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Organisasi Asosiasi LPPL Radio dan TV mudah-mudahan akan tetap jaya, karena hari
sudah masuk ke edisi 63 dan akan menjelang edisi 64. Ya, jangan lupa ya, radio kita harus mengisi di edisi 64, terutama materi yang kita siapkan hari ini. Terima kasih. Salam Indonesia. Salam satu suara berjuta telinga. Terima kasih bersama saya Bang Hen. Ya. Saya Iron Kopal, ucapkan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.